Sarah mengendarai mobilnya melintasi jalan Austin yang ramai. Sore hari yang tenang, musik mengalir pelan dari radio. Jack duduk santai di sampingnya. Mereka baru pulang dari makan siang romantis di kafe favorit. Jendela terbuka, angin sepau-sepau masuk. Suasana damai, tak ada yang mencurigakan. Sarah menyadari ada gerakan aneh di pinggir jalan. Seekor anjing Golden Retriever tampak gelisah, mondar-mandir di trotoar. Matanya penuh ketakutan. Tiba-tiba anjing itu melompat masuk melalui jendela yang terbuka. Sarah menginjak rem mendadak. Jack terkejut, ponselnya terjatuh ke lantai mobil. Anjing itu meringkuk ketakutan di kursi belakang. Tubuhnya kurus, bulu kusam. Sarah dan Jack saling pandang. Tahu hidup mereka baru saja berubah. Jika kamu penasaran apa yang terjadi selanjutnya, jangan lupa berikan suka dan tinggalkan komentar. Sarah mematikan mesin dan menoleh ke belakang. Di kursi belakang, seekor Golden Retriever yang kurus dan kotor meringkuk gemetar. Tulang rusuknya terlihat jelas di balik bulu yang kusam dan penuh debu. Ekornya terselip rapat di antara kakinya, telinganya merapat ke kepala. Matanya yang coklat besar dipenuhi ketakutan, berpindah gelisah dari Sarah ke Jack. Dalam hati Sarah bertanya-tanya, dari ancaman apa anjing ini melarikan diri? Jack menelan ludah, mengamati anjing yang gemetar itu. Dia bukan anjing liar biasa, gumamnya pelan. Lihat caranya menatap kita. Dia tidak kesini untuk mencari makan. Dia melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan. Sarah mengangguk. Instingnya sebagai desainer grafis yang sering mengamati detail membuat dia melihat lebih dalam. Ada luka-luka kecil di kaki anjing itu, tanda-tanda penyiksaan yang membuat dadanya sesak. Sarah mengedarkan pandangan ke trotoar, mencari tanda-tanda pengejaran. Jalanan tampak sepi, hanya beberapa orang berjalan menjauh di kejauhan. Tidak ada yang mencurigakan. Namun anjing ini jelas melarikan diri dari ancaman nyata. Dalam hatinya dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa anjing ini memilih mobil mereka dari sekian banyak kendaraan yang lewat? Seolah anjing itu tahu mereka akan menolongnya. Kita tidak bisa begitu saja mengusirnya, bisik Sarah. Suaranya bergetar. Jack menghela napas dalam, mengusap rambutnya dengan gelisah. Tapi kita juga tidak bisa membawa pulang setiap anjing yang kita temui. Mungkin dia punya pemilik. Sarah kembali menatap anjing yang menggigil itu. Lihat kondisinya, Jack. Menurutmu dia terlihat seperti ada yang merawat? Jack terdiam, ekspresinya melembut melihat penderitaan di mata anjing itu. Keheningan memenuhi mobil, hanya dipecah oleh napas anjing yang tersengal. Sarah berbisik hampir tidak terdengar, "Kenapa kamu memilih kami?" Anjing itu menatapnya tanpa berkedip. Di matanya bukan hanya ketakutan, tapi juga permohonan yang mendalam. Sarah merasakan getaran aneh di dadanya. Ini bukan sekadar kasus anjing tersesat. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap yang membawa anjing ini kepada mereka. Sarah menggeleng pelan. Dadanya sesak melihat penderitaan anjing itu. Aku tidak tahu, tapi kita tidak bisa mengusirnya. Lihat dia, Jack. Dia benar-benar ketakutan. Jack mengamati tubuh lemah anjing itu. Tatapan kosong di matanya, ekor yang mencengkeram erat di antara kakinya. Anjing itu tampak benar-benar hancur. Dengan desahan berat, Jack membuka laci dashboard, mencari sesuatu yang bisa dimakan. Jack mengeluarkan potongan granola dari tasnya, meletakkannya dengan lembut di kursi dekat anjing itu. Kita tidak bisa meninggalkannya seperti ini. Sarah, dia butuh bantuan. Sarah mengangguk, jemarinya menggenggam setir semakin erat. Dia bisa melihat keraguan di wajah Jack, masih belum yakin apakah membawa pulang anjing liar adalah keputusan yang tepat. Namun melihat kondisi anjing yang begitu memprihatinkan, mereka tidak punya pilihan lain. Kita bawa dia pulang untuk sementara, usul Sarah. Setidaknya sampai kita yakin dia baik-baik saja. Jack menghela napas perlahan. Keraguan di wajahnya sedikit melunak. Oke, tapi kalau dia punya pemilik, kita harus mencarinya. Sarah kembali menatap anjing itu. Instingnya kuat mengatakan bahwa anjing ini sudah tidak lagi milik siapapun. Saat dia memindahkan persenling ke posisi maju, anjing itu tetap tak bergerak, masih meringkuk erat di sudut. Perjalanan pulang terasa panjang. Atmosfer berat melingkupi Sarah dan Jack yang sesekali melirik arah anjing yang masih meringkuk di kursi belakang.
Tubuhnya yang rapuh menekan pintu mobil. Ekor melingkar begitu erat hingga nyaris tak terlihat. Pemandangan itu membuat dada Sarah sesak. Dalam hatinya dia terus bertanya-tanya, kengerian apa yang telah dialami anjing ini? Pengalaman seperti apa yang membuatnya begitu ketakutan terhadap manusia? Memecah keheningan, Jack bertanya pelan. Menurutmu dia ditinggalkan? Sarah mengangguk, ekspresinya suram. Jika dia pernah punya keluarga, mereka jelas tidak memperlakukannya dengan baik. Jack menghela napas panjang. Jemarinya menyusuri rambutnya dengan gelisah. Dari semua mobil di jalan, kenapa dia memilih melompat ke mobil kita? Sarah menangkap tatapan kosong anjing itu melalui kaca spion. Mungkin dia tahu bahwa kita akan menjaganya. Saat mereka sampai di rumah, tantangan berikutnya sudah menanti. Sarah mematikan mesin dan berbalik menghadap kursi belakang. Oke, teman, ayo kita masuk ke dalam. Anjing itu tetap diam. Jack perlahan keluar dari mobil dan berjalan ke pintu belakang. Aku coba menggendongnya, katanya hati-hati. Sarah menggigit bibir, jelas khawatir. Hati-hati ya, Jack. Jack membuka pintu dengan lembut, sedikit membungkuk. Tenang saja, kawan. Kita hanya ingin membawamu ke tempat yang hangat. Begitu tangan Jack mendekat, anjing itu langsung mundur dan mengeluarkan ringkikan tajam penuh ketakutan. Jack segera menarik tangannya kembali. Perasaan pilu menghantam dada Sarah. Anjing itu benar-benar mengira akan disakiti lagi. Jack, tunggu. Biarkan aku mencoba sesuatu. Sarah meraih kantong belanja dari kursi depan, mengeluarkan sisa ayam dari makan siang mereka. Berjongkok di samping mobil, dia mengulurkan tangan, menawarkan daging itu hanya beberapa inci dari moncong anjing. Tidak apa-apa, sayang, kamu aman bersama kami, bisik Sarah lembut. Anjing itu menatap makanan, hidungnya berkedut. Pergulatan batin terlihat jelas di matanya, tarikan naluriah antara rasa lapar dan rasa takut. Sarah mengamati pertarungan diam itu berlangsung. Setelah beberapa menit yang menegangkan, anjing itu akhirnya bergerak sedikit, menggeser cakarnya ke depan. Gerakan kecil, tapi penuh harapan. Dalam keheningan yang menyelimuti momen itu, anjing itu akhirnya menundukkan kepala. Dengan hati-hati, anjing itu menerima makanan dari tangan Sarah. Air mata menggenang di mata Sarah saat dia berbisik, "Anak baik." Anjing itu makan perlahan. Tubuhnya masih tegang tapi tidak lagi lumpuh karena ketakutan. Melihat kesempatan itu, Jack mengambil selimut dari kursi belakang. Dia menyelimuti tubuh rapuh anjing itu dengan hati-hati, lalu dengan lembut mengangkatnya. Kali ini anjing itu tidak berusaha melawan. Sarah segera berlari membuka pintu depan saat Jack membawanya masuk. Jack meletakkan anjing itu dengan lembut di lantai dekat sofa. Anjing itu tidak berkeliaran atau mengendus sekitar. Dia hanya meringkuk di dalam selimut, menyusut sekecil mungkin seolah ingin menghilang. Berlutut di sampingnya, Jack mengamati. Dia benar-benar tertutup sepenuhnya, kata Sarah, suaranya sedikit bergetar. Dia tidak pernah merasakan keamanan sebelumnya. Dia bahkan tidak mengerti apa itu. Jack menghela napas dan menyandarkan punggungnya ke sofa sementara Sarah tetap berlutut di dekat anjing yang masih gemetar. Sarah menahan diri untuk tidak menyentuh anjing itu, mengetahui bahwa dia belum siap untuk kedekatan seperti itu. Keberadaannya di sini sudah cukup untuk saat ini. Ruang tamu tenggelam dalam keheningan, hanya dipecah oleh suara jam dinding yang berdetak pelan. Lampu menyinari ruangan dengan cahaya hangat, tapi atmosfer tetap berat. Anjing itu tetap diam. Tubuhnya meringkuk rapat di atas selimut. Sisi tubuhnya yang kurus naik turun dengan setiap tarikan napas dangkal. Matanya terbuka namun kosong, menatap tanpa fokus. Terjaga, tapi seolah hanya sekadar ada. Sarah duduk bersila tak jauh darinya, mengawasinya dengan penuh perhatian. Dia ingin menghibur, menjembatani jarak dengan sentuhan yang menenangkan. Tapi dia tahu bahwa kepercayaan harus muncul dengan sendirinya, bukan dipaksakan. Sementara itu Jack duduk di sofa, menggulir ponselnya mencari pengumuman tentang anjing hilang atau petunjuk mengenai asal-usul anjing itu. Namun tidak menemukan apapun. Tidak ada yang mencarinya, kata Jack pelan. Sarah tidak terkejut dengan kenyataan itu. Melihat tubuhnya yang lemah, bekas luka yang tersembunyi di balik bulunya yang kusut, serta kedalaman menyedihkan di matanya yang coklat, semuanya berbicara tentang pengabaian,
mungkin bahkan penyiksaan. Sebuah simpul terbentuk di perutnya. Dia mendekat sedikit, suaranya berbisik lembut. Kamu tidak perlu takut lagi. Sayang, kami tidak akan menyakitimu. Mendengar kata-kata itu, telinga anjing itu sedikit bergerak. Jack menghela napas panjang, meletakkan ponselnya. Menurutmu dia pernah tinggal di dalam rumah sebelumnya? Sarah menggeleng. Kalaupun pernah, itu pasti bukan tempat di mana dia merasa aman. Keheningan kembali mengisi ruangan sebelum anjing itu sedikit mengubah posisinya. Hanya pergeseran kecil, tapi cukup terlihat. Dia merentangkan cakarnya sedikit, tubuhnya mulai sedikit rileks. Napasnya meskipun masih goyah, mulai lebih teratur. Sarah merasakan dadanya mengencang. Itu tanda kemajuan. Sarah menatap Jack dan menyarankan, mungkin besok kita bisa memandikannya. Jack mengangkat alis. Kamu pikir dia akan bekerja sama? Sarah menggigit bibir, berpikir sejenak. Mungkin dia tidak punya banyak pilihan. Dia kotor dan luka di kakinya bisa menyebabkan infeksi. Jack mengangguk setuju. Oke, kita akan bersikap lembut padanya. Saat menoleh kembali ke anjing itu, Sarah melihatnya meringkuk. Masih tampak waspada tapi tidak lagi terlihat siap menghadapi yang terburuk. Perubahan kecil itu hampir tidak terlihat, tapi sangat berarti. Terkadang langkah kecil ke depan adalah yang paling berharga. Sarah merasakan dalam hatinya bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat. Anjing ini bukan hanya butuh tempat berlindung, tapi juga butuh penyembuhan dari trauma yang mendalam. Dalam keheningan malam itu, Sarah berjanji pada dirinya sendiri bahwa mereka akan melakukan apapun untuk membantu anjing ini pulih dari masa lalunya yang kelam. Cahaya matahari mengalir melalui jendela ruang tamu, menerangi lantai kayu dengan sinar keemasan yang hangat. Sarah duduk di sofa dengan secangkir kopi di tangan, matanya tertuju pada anjing yang masih terbaring di atas selimutnya. Dia hampir tidak bergerak sepanjang malam. Meskipun semangkuk air dan makanan telah mereka letakkan di sampingnya, makanannya tetap tidak tersentuh. Satu-satunya yang dia makan hanyalah sepotong ayam dari Sarah malam sebelumnya. Sarah menghela napas dalam dan meletakkan cangkirnya di meja kopi. Kita harus membersihkannya hari ini, Jack. Dia penuh kotoran dan beberapa luka itu sepertinya butuh perawatan. Jack masih mengantuk, mengusap wajahnya. Ya, tapi bagaimana kita memandikan anjing yang bahkan tidak mau bangun? Sarah melirik anjing itu. Kita akan melakukannya dengan lembut, bersama-sama. Jack menguap, meregangkan tubuhnya sebelum berdiri. Oke, kita coba. Tapi kalau dia terlalu stres, kita hentikan. Mereka mendekati anjing itu dengan langkah perlahan dan hati-hati agar tidak mengejutkannya. Telinganya bergerak ketika mereka semakin dekat, tanda bahwa dia menyadari keberadaan mereka tapi tubuhnya tetap kaku. Sarah berlutut di sampingnya, suaranya lembut dan menenangkan. Hei, teman, kita perlu membersihkanmu. Oke? Aku janji kami akan sangat hati-hati. Mata anjing itu berpindah ke Sarah. Waspada tapi tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Dalam hatinya Sarah berharap anjing itu bisa memahami niat baik mereka. Jack mengulurkan tangan dengan tali, melingkarkannya perlahan di leher anjing itu. Bukan untuk menahannya, tapi untuk memberi mereka sedikit kendali jika dia panik. Begitu merasakan tali itu, tubuh anjing itu semakin menegang. Jantung Sarah berdebar cepat. Khawatir ini mungkin terlalu berlebihan untuknya. Tidak apa-apa, Buddy. Tidak ada yang akan menyakitimu, katanya dengan suara menenangkan. Sarah memutuskan untuk memanggil anjing itu Buddy, nama yang terasa hangat dan ramah. Jack menarik tali itu perlahan, cukup untuk membujuk Buddy agar berdiri. Sesaat Buddy tetap diam, lalu dengan susah payah dia mendorong dirinya bangun. Anak pintar, kata Jack, suaranya penuh emosi. Sarah mengulurkan tangannya sekali lagi, dan kali ini Buddy tidak menghindar. Meskipun dia tidak mencari sentuhan, kesediaannya untuk tetap dekat merupakan kemajuan yang berarti. Mereka dengan hati-hati menuntun Buddy menuju kamar mandi. Langkahnya ragu-ragu dan goyah. Saat mereka tiba di bak mandi, seluruh tubuh Buddy gemetar. Campuran antara kelemahan dan ketakutan mendalam. Sarah tetap berbicara dengan nada lembut dan menenangkan. Aku tahu ini menakutkan, teman. Tapi kamu akan merasa jauh lebih baik setelah ini. Jack dengan hati-hati menyesuaikan suhu air menjadi hangat,
lalu mengambil gayung dan perlahan menuangkan air ke bulu Buddy yang kotor. Begitu air menyentuh tubuhnya, Buddy langsung tersentak mundur. Sarah dan Jack segera berhenti. Napas Buddy tertahan. Tubuhnya kaku seperti patung. Hati Sarah mencelos saat membayangkan trauma masa lalunya. Dia semakin berhati-hati. Suaranya hampir seperti bisikan yang menenangkan. "Tidak apa-apa. Kami tidak akan menyakitimu. Aku janji." Jack menggosok sampo di telapak tangannya sebelum dengan hati-hati mengaplikasikannya ke bulu Buddy. Awalnya tubuh Buddy kaku tegang, tapi dia tidak berusaha melawan. Kemudian saat Jack mulai membilas sampo, Buddy menghela napas panjang dan bergetar. Sarah merasakan sesak di dadanya. Dia mulai rileks. Komentarnya, gerakan Jack tetap lembut. Suaranya menenangkan. "Ya." Dia mulai mengerti bahwa kita tidak akan menyakitinya. Saat air membersihkan sisa-sisa busa dari bulunya, ekspresi Buddy melunak. Matanya tidak lagi setegang sebelumnya. Lalu ketika Jack mengambil handuk, Buddy bergerak ke arahnya bukan karena takut, tapi atas kemauannya sendiri. Tenggorokan Sarah mengencang. Gerakan itu tampak kecil, tapi bagi Buddy itu berarti segalanya. Kamar mandi hening. Hanya terdengar tetesan air sesekali. Buddy berdiri diam. Bulunya yang basah menempel di tubuh kurusnya. Tulang rusuknya terlihat jelas di bawah kulitnya. Sarah berlutut di sampingnya, mengeringkannya dengan handuk, memastikan setiap gerakannya lembut. Jack berdiri di dekat mereka dengan handuk lain di tangan, siap jika Buddy menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Tapi itu tidak terjadi. Untuk pertama kalinya sejak melompat ke mobil mereka, Buddy tidak gemetar. Perasaan Sarah meluap. "Kamu sangat hebat, teman kecil." Buddy menatapnya, mata coklatnya kini menyiratkan sedikit ketenangan. Meski jejak ketakutan masih ada, perubahan kecil itu nyata. Jack mendekat dan berlutut di samping mereka. "Kamu merasa lebih baik, Buddy?" Tanyanya dengan lembut. Telinga Buddy bergerak mendengar suara Jack. Lalu tanpa diduga, Buddy mendekat dan menyentuh lutut Jack dengan hidungnya. Jack langsung diam dan napas Sarah tercekat. Hanya sesaat, sentuhan singkat, tapi itu adalah tanda kepercayaan pertama yang nyata. Sarah mengangguk, dadanya terasa sesak oleh emosi. Buddy telah mencoba untuk terhubung. Hanya gerakan kecil, tapi memiliki makna yang besar. Perlahan Jack mengulurkan tangannya, tetap terbuka dan berada dekat dengan lantai. Buddy terdiam, lalu perlahan dia membiarkan Jack menyentuh bulunya yang masih basah. Sarah menghela napas pelan, tidak menyadari bahwa dia telah menahannya. "Anak pintar," bisik Jack lembut. Ekor Buddy masih diam, tubuhnya tetap tegang, tapi dia tidak mundur. Sarah menyeka air matanya sebelum Buddy sempat melihatnya. "Ayo bawa dia ke tempat yang hangat." Sarah mengambil selimut bersih dan membentangkannya di dekat sofa. "Ini untukmu, kecil. Selimut ini khusus buatmu." Buddy berbaring di atas kain lembut itu, masih tampak lemah tapi tatapannya tidak lagi kosong. Jack duduk di sofa di sampingnya dan Sarah bergabung dengannya. Mereka duduk diam cukup lama, hanya memperhatikan Buddy yang mulai merasa nyaman. Lalu Buddy menghela napas panjang dan lelah. Dan saat itu juga, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia membiarkan dirinya benar-benar rileks. Tenggorokan Sarah kembali tercekat oleh emosi. Dia tahu mereka masih memiliki perjalanan panjang ke depan. Buddy belum sepenuhnya sembuh. Namun saat itu, dalam kehangatan selimut dan dikelilingi mereka yang benar-benar peduli, dia tidak lagi sendirian. Sarah mengambil ponselnya dan mulai mengetik pesan di media sosial. "Aku ingin mengabadikan momen ini," katanya pada Jack. Dia memposting foto Buddy yang sedang tidur dengan caption yang menyentuh tentang penyelamatan mereka. Dalam hatinya dia berharap bisa menginspirasi orang lain untuk membantu hewan yang membutuhkan. Tapi yang tidak dia sadari adalah bahwa postingan itu akan menarik perhatian yang tidak diinginkan. Seseorang yang tidak menginginkan kebenaran tentang Buddy terungkap telah melihat postingan itu. Keesokan harinya, Sarah menerima pesan anonim yang mengganggu. "Kembalikan anjing itu. Dia milik saya. Jangan mencampuri urusan yang bukan milikmu." Pesan itu membuat Sarah merinding. Dia menunjukkan pesan itu kepada Jack, yang langsung curiga. Kalau Buddy benar-benar milik orang ini, kenapa dia tidak menghubungi polisi? Kenapa mengirim pesan anonim? Jack bertanya.
Sarah mengangguk. Instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dalam hatinya dia bertekad untuk melindungi Buddy dengan segala cara. Pesan-pesan anonim itu terus berdatangan, semakin mengancam. Kamu tidak tahu dengan siapa kamu berurusan. Kembalikan anjing itu sekarang atau akan ada konsekuensinya. Sarah mulai ketakutan, tapi Jack meyakinkannya bahwa mereka melakukan hal yang benar. Kita harus menyelidiki ini lebih dalam, kata Jack. Mungkin Buddy kabur dari situasi yang berbahaya. Sarah setuju, dan mereka mulai mencari petunjuk tentang asal-usul Buddy. Dalam hatinya Sarah berjanji akan melindungi Buddy dari siapapun yang ingin menyakitinya. Jack mulai meneliti di internet, mencari tahu tentang kasus penyiksaan hewan di daerah Austin. Yang dia temukan sangat mengkhawatirkan. Ada laporan tentang jaringan perdagangan hewan ilegal yang menggunakan anjing untuk pertarungan. Beberapa anjing yang berhasil diselamatkan menunjukkan tanda-tanda trauma yang sama dengan Buddy. Sarah, aku pikir Buddy mungkin korban dari ring pertarungan anjing, kata Jack dengan suara bergetar. Sarah merasa dadanya sesak. Tak heran Buddy begitu ketakutan dan traumatis. Mereka memutuskan untuk melapor ke polisi dan organisasi perlindungan hewan. Detektif Martinez, yang menangani kasus penyiksaan hewan, tertarik dengan cerita mereka. Kami sudah lama mencari jaringan ini, katanya. Buddy mungkin saksi kunci yang bisa membantu kami menangkap pelakunya. Sarah merasakan campuran perasaan. Di satu sisi dia senang bisa membantu, tapi di sisi lain dia khawatir akan keselamatan Buddy. Dalam hatinya dia bertekad akan melindungi Buddy dengan nyawanya jika perlu. Sementara itu, ancaman terhadap Sarah dan Jack semakin meningkat. Mereka mulai merasa diikuti, dan beberapa kali ada orang mencurigakan yang berkeliaran di sekitar rumah mereka. Jack memasang sistem keamanan tambahan, sementara Sarah tidak pernah meninggalkan Buddy sendirian. Dalam percakapan bisik mereka di malam hari, Sarah mengungkapkan ketakutannya. Aku takut mereka akan melukai Buddy, bisiknya. Jack memeluknya erat. Kita tidak akan membiarkan itu terjadi. Sayang, kita akan melindunginya. Postingan Sarah tentang Buddy mulai viral di media sosial. Ribuan orang membagikan cerita tentang penyelamatan itu, dengan tagar Save Buddy dan Stop Animal Cruelty. Dukungan yang luar biasa berdatangan dari seluruh negeri. Namun, popularitas itu juga menarik perhatian yang tidak diinginkan. Jaringan kriminal yang mengincar Buddy menjadi semakin putus asa. Mereka mulai merencanakan serangan yang lebih agresif untuk mendapatkan kembali barang bukti mereka. Suatu malam, Sarah terbangun oleh suara aneh di halaman. Buddy, yang biasanya tidur nyenyak, tiba-tiba menjadi gelisah dan menggeram rendah. Sarah membangunkan Jack dengan lembut. Ada seseorang di luar, bisiknya. Jack mengintip melalui tirai dan melihat beberapa sosok berpakaian gelap yang mencoba masuk ke halaman belakang. Jantung Sarah berdebar kencang. Dalam hatinya dia bersyukur bahwa Buddy memiliki naluri untuk melindungi mereka, meskipun dia sendiri masih dalam proses penyembuhan. Jack segera menelepon polisi sementara Sarah menenangkan Buddy yang semakin gelisah. Tenang, sayang, kita akan melindungimu, bisiknya sambil memeluk Buddy erat. Polisi tiba dengan cepat dan berhasil menangkap dua orang yang mencoba membobol rumah mereka. Dari interogasi, terungkap bahwa mereka adalah anggota jaringan perdagangan hewan ilegal yang ingin mendapatkan kembali Buddy. Sarah menangis lega, sementara Jack memeluk mereka berdua. Kita aman sekarang, bisiknya. Detektif Martinez mengunjungi mereka keesokan harinya dengan kabar baik. Berkat informasi dari penangkapan semalam, kami berhasil melacak lokasi ring pertarungan anjing itu, katanya. Tapi kami butuh bantuan Buddy untuk mengidentifikasi tempat itu. Sarah ragu-ragu. Aku tidak ingin Buddy mengalami trauma lagi, katanya. Jack mengangguk setuju. Detektif Martinez memahami kekhawatiran mereka. Kami akan sangat berhati-hati. Buddy hanya perlu melihat foto-foto, tidak perlu ke lokasi. Sarah mengambil keputusan yang sulit. Jika ini bisa membantu menyelamatkan anjing-anjing lain, kami akan melakukannya. Tapi dengan syarat Buddy tetap aman dan nyaman. Jack mendukung keputusan Sarah. Dalam hatinya dia berharap ini adalah langkah yang tepat untuk keadilan. Detektif Martinez menunjukkan beberapa foto lokasi yang diduga tempat Buddy pernah disiksa. Reaksi Buddy sangat jelas. Dia gemetar dan mundur ketika melihat foto gudang tertentu. Itu tempatnya.
bisik Sarah dengan suara bergetar. Jika kamu tersentuh dengan perjuangan Buddy, jangan lupa berikan suka dan berlangganan untuk mendukung lebih banyak cerita inspiratif. Berdasarkan identifikasi Buddy, polisi melakukan penggerbekan besar-besaran terhadap jaringan perdagangan hewan ilegal itu. Mereka menemukan puluhan anjing yang disiksa dan dipaksa bertarung dalam kondisi yang mengerikan. Sarah menangis ketika melihat berita di televisi. Buddy menyelamatkan mereka semua, katanya dengan suara bergetar. Jack memeluknya erat sementara Buddy, seolah memahami apa yang terjadi, mendekat dan meletakkan kepalanya di pangkuan Sarah. Momen itu sangat menyentuh. Anjing yang pernah menjadi korban kini menjadi pahlawan. Operasi penyelamatan itu berhasil menyelamatkan 47 anjing dari berbagai ras. Media massa memberitakan kisah heroik Buddy yang berani mengidentifikasi tempat penyiksaan itu. Postingan Sarah di media sosial tentang penyelamatan itu dibagikan jutaan kali dengan tagar Buddy the Hero. Sumbangan untuk perawatan anjing-anjing korban berdatangan dari seluruh dunia. Sarah dan Jack menjadi terkenal sebagai pasangan yang tidak hanya menyelamatkan satu anjing, tapi membantu menghancurkan seluruh jaringan kriminal. Namun popularitas itu juga membawa tekanan. Wartawan mulai datang ke rumah mereka, ingin mewawancarai pahlawan Buddy. Sarah merasa kewalahan. Aku hanya ingin Buddy bisa hidup normal, katanya pada Jack. Dia sudah cukup menderita. Jack setuju dan mereka memutuskan untuk membatasi eksposur media. Dalam hatinya Sarah khawatir bahwa semua perhatian ini akan mengganggu proses penyembuhan Buddy. Yang terpenting adalah kesehatan mental dan kebahagiaan anjing yang telah mengubah hidup mereka. Beberapa minggu kemudian, Sarah dan Jack diundang ke acara penghargaan dari organisasi perlindungan hewan. Buddy akan menerima medali keberanian khusus. Awalnya Sarah ragu, tapi melihat Buddy yang sudah mulai pulih dan lebih percaya diri, dia memutuskan untuk menerima undangan itu. Mungkin ini bisa menginspirasi orang lain untuk membantu hewan yang membutuhkan, katanya. Jack mengangguk setuju, dan Buddy layak mendapatkan pengakuan atas keberaniannya, tambahnya dengan bangga. Di acara penghargaan itu, Sarah memberikan pidato yang menyentuh tentang perjalanan mereka dengan Buddy. Kami tidak pernah menyangka bahwa anjing yang melompat ke mobil kami akan mengubah hidup kami selamanya, katanya dengan suara bergetar. Buddy tidak hanya menemukan rumah, tapi dia juga membantu menyelamatkan puluhan anjing lain dari penderitaan. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Buddy, yang kini terlihat lebih sehat dan percaya diri, duduk tenang di samping Sarah, ekornya bergoyang pelan. Setelah acara itu, mereka didekati oleh Dr. Elena Rodriguez, seorang ahli terapi hewan yang tertarik dengan kasus Buddy. Saya ingin mempelajari proses penyembuhan trauma pada anjing, katanya. Buddy bisa menjadi model untuk membantu anjing-anjing lain yang mengalami trauma serupa. Sarah dan Jack berdiskusi panjang tentang tawaran itu. Dalam hatinya Sarah ingin membantu, tapi dia juga tidak ingin Buddy menjadi objek penelitian. Asalkan tidak mengganggu kebahagiaan Buddy, kata Sarah akhirnya. Dr. Rodriguez menjelaskan bahwa penelitiannya akan membantu mengembangkan metode terapi yang lebih efektif untuk anjing-anjing korban penyiksaan. Buddy sudah menunjukkan kemajuan yang luar biasa, katanya. Pengalamannya bisa membantu ribuan anjing lain. Sarah terharu mendengarnya. Dalam hatinya dia merasakan bahwa ini adalah cara Buddy untuk terus membantu sesama. Bahkan setelah penyelamatan besar-besaran itu, Jack juga setuju, dengan syarat mereka tetap mengutamakan kesejahteraan Buddy. Beberapa bulan kemudian, Sarah dan Jack memutuskan untuk mengadopsi dua anjing lagi dari hasil penyelamatan itu. Luna dan Rocky, dua anjing yang juga mengalami trauma serupa dengan Buddy. Buddy butuh teman, kata Sarah, dan mungkin dia bisa membantu mereka pulih. Jack awalnya ragu karena tanggung jawab yang semakin besar, tapi melihat bagaimana Buddy mulai menunjukkan naluri protektif, dia setuju. Rumah kita akan menjadi tempat penyembuhan untuk mereka, katanya dengan lembut. Kedatangan Luna dan Rocky membawa dinamika baru dalam rumah mereka. Buddy, yang awalnya takut dan trauma, kini menjadi kakak yang melindungi kedua anjing baru itu. Sarah terharu melihat bagaimana Buddy dengan sabar membantu Luna yang masih gemetar ketakutan. Dia tahu persis bagaimana perasaan mereka, bisik Sarah pada Jack. Dia memberikan kenyamanan yang tidak bisa kita berikan. Jack mengangguk. Matanya berkaca-kaca melihat transformasi Buddy yang luar biasa. Rumah yang dulunya sepi kini dipenuhi dengan suara-suara kehidupan tiga anjing yang sedang dalam proses penyembuhan.
Sarah mengambil cuti dari pekerjaannya sebagai desainer grafis untuk fokus merawat ketiga anjing itu. Jack juga mengatur jadwal kerja remotenya agar bisa membantu. "Ini bukan hanya tentang memelihara hewan," kata Sarah suatu hari. "Ini tentang memberikan cinta yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya." Dalam hatinya dia merasa bahwa ini adalah panggilan hidup mereka. Transformasi Buddy semakin nyata setiap hari. Ekornya yang dulu selalu terselip kini sering bergoyang. Dia mulai bermain dengan mainan yang dibeli Sarah dan Jack. Yang paling mengharukan adalah ketika Buddy mulai tidur di kaki tempat tidur mereka. Bukan lagi meringkuk ketakutan di sudut. "Dia sudah menganggap kita sebagai keluarga," bisik Sarah dengan mata berkaca-kaca. Jack memeluknya erat. "Dan kita akan menjadi keluarga terbaik untuknya," bisiknya kembali. Suatu hari, Sarah mendapat ide untuk membuat blog tentang perjalanan mereka dengan Buddy dan kedua anjing lainnya. "Banyak orang yang perlu tahu bahwa anjing yang trauma bisa pulih dengan cinta dan kesabaran," katanya pada Jack. Blog itu diberi nama Buddy's Journey dan segera menjadi viral. Ribuan orang dari seluruh dunia mengikuti perkembangan ketiga anjing itu. Sarah rajin menulis tentang tantangan, kemajuan, dan momen-momen manis dalam proses penyembuhan mereka. Melalui blog itu, Sarah dan Jack menerima banyak pesan dari orang-orang yang terinspirasi untuk mengadopsi hewan dari shelter. Beberapa pembaca bahkan mengirim sumbangan untuk membantu biaya perawatan anjing-anjing korban penyiksaan lainnya. "Buddy tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri," kata Sarah dengan bangga. "Dia menginspirasi seluruh gerakan penyelamatan hewan." Jack mengangguk setuju. Dia adalah bukti bahwa cinta bisa menyembuhkan luka yang paling dalam. Organisasi perlindungan hewan setempat meminta Sarah dan Jack untuk menjadi duta besar kampanye anti penyiksaan hewan. Mereka diminta untuk berbicara di sekolah-sekolah dan acara komunitas tentang pentingnya melindungi hewan. Awalnya Sarah gugup, tapi melihat antusiasme orang-orang yang mendengar kisah Buddy, dia menjadi semakin percaya diri. "Jika cerita kami bisa menyelamatkan satu anjing lagi, itu sudah cukup," katanya pada Jack setelah presentasi pertama mereka. Jack mengembangkan aplikasi mobile yang membantu orang melaporkan kasus penyiksaan hewan. Aplikasi Animal Guardian itu memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melaporkan kasus yang mereka temukan ke otoritas yang tepat. "Teknologi harus digunakan untuk kebaikan," kata Jack. "Jika kita bisa mencegah satu anjing mengalami nasib seperti Buddy, semua usaha ini berharga." Sarah bangga dengan inovasi Jack yang bisa berdampak luas untuk perlindungan hewan. Setahun kemudian, Sarah dan Jack menikah dalam upacara sederhana di halaman belakang rumah mereka. Buddy, Luna, dan Rocky menjadi bagian dari upacara itu, lengkap dengan dasi kupu-kupu khusus. "Mereka adalah alasan kami bertemu dengan tujuan hidup yang sesungguhnya," kata Sarah dalam pidato pernikahannya. "Buddy tidak hanya membawa cinta ke dalam hidup kami, tapi juga mengajarkan kami tentang kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan." Air mata kebahagiaan memenuhi mata para tamu. Bulan madu mereka dihabiskan dengan mengunjungi shelter hewan di berbagai kota untuk berbagi pengalaman dan memberikan dukungan. Buddy selalu ikut dalam perjalanan itu, menjadi duta yang memberikan harapan kepada anjing-anjing lain yang masih menunggu keluarga. "Dia tahu bahwa dia beruntung," kata Sarah sambil memperhatikan Buddy yang dengan lembut berinteraksi dengan anjing-anjing shelter. "Dan dia ingin berbagi keberuntungan itu dengan yang lain." Kembali ke Austin, Sarah dan Jack memutuskan untuk membuka pusat rehabilitasi hewan yang khusus menangani korban penyiksaan. Mereka menggunakan tabungan pernikahan dan sumbangan dari para pembaca blog untuk mewujudkan impian itu. Buddy Recovery Center menjadi tempat pertama di Texas yang khusus menangani trauma hewan dengan metode yang dikembangkan berdasarkan pengalaman mereka dengan Buddy. Dr. Rodriguez bergabung sebagai direktur medis pusat tersebut. Pusat rehabilitasi itu menjadi model untuk fasilitas serupa di seluruh Amerika. Sarah mengelola program terapi dan Jack mengembangkan sistem manajemen yang efisien. Buddy, Luna, dan Rocky menjadi terapis yang membantu hewan-hewan baru merasa nyaman. "Mereka mengajarkan hewan lain bahwa manusia bisa dipercaya," kata Sarah dengan bangga. Dalam hatinya dia merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk membalas kebaikan yang telah mereka terima. Media nasional mulai meliput keberhasilan pusat rehabilitasi mereka. Sarah dan Jack diundang ke berbagai acara televisi untuk berbagi pengalaman mereka. Buddy menjadi selebriti yang disukai karena sikapnya yang tenang dan ramah. Dia adalah bukti hidup bahwa cinta bisa mengubah segalanya.
kata Sarah dalam wawancara di Good Morning America. Tidak peduli seberapa gelap masa lalu seseorang, selalu ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kisah Buddy menginspirasi pembuat film dokumenter untuk mengabadikan perjalanan mereka. Buddy a Second Chance menjadi film dokumenter yang memenangkan berbagai penghargaan internasional. Pendapatan dari film itu seluruhnya disumbangkan untuk mendukung pusat-pusat rehabilitasi hewan di seluruh dunia. Sarah terharu melihat bagaimana kisah sederhana mereka dengan Buddy bisa berdampak global. Ini semua dimulai dengan keputusan sederhana untuk tidak mengusir anjing yang melompat ke mobil kami, katanya. Beberapa tahun kemudian, Sarah dan Jack dikaruniai anak pertama mereka, seorang bayi perempuan yang mereka beri nama Hope. Buddy langsung menjadi kakak yang protektif, selalu menjaga bayi itu dengan setia. Dia tahu bahwa Hope adalah bagian dari keluarga yang telah menyelamatkannya, kata Jack sambil memperhatikan Buddy yang dengan lembut berbaring di samping boks bayi. Sarah merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan melihat keluarga kecil mereka yang harmonis. Hope tumbuh besar bersama ketiga anjing yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga mereka. Buddy mengajarkan Hope tentang kelembutan dan kasih sayang melalui tingkah lakunya yang sabar dan penuh cinta. Dia belajar tentang empati dari Buddy, kata Sarah pada Jack suatu hari saat mereka melihat Hope yang berusia 3 tahun dengan lembut menyisir bulu Buddy. Anjing itu mengajarkan anak kita tentang cinta tanpa syarat. Pusat rehabilitasi yang mereka dirikan terus berkembang dan telah membantu ribuan hewan pulih dari trauma. Sarah menulis buku tentang perjalanan mereka yang menjadi bestseller nasional. From Rescue to Recovery, The Buddy Story, menjadi panduan bagi banyak orang yang ingin membantu hewan-hewan yang membutuhkan. Jack mengembangkan platform online yang menghubungkan hewan-hewan yang butuh bantuan dengan calon keluarga angkat di seluruh negeri. Dalam sebuah acara reuni dengan para polisi dan detektif yang terlibat dalam penggerbekan jaringan perdagangan hewan ilegal, mereka mendapat kabar bahwa tidak ada lagi kasus serupa yang dilaporkan di Texas. Buddy dan kalian telah mengubah segalanya, kata detektif Martinez dengan bangga. Jaringan kriminal itu tidak pernah pulih setelah penggerbekan itu. Sarah merasakan kepuasan yang mendalam, mengetahui bahwa penderitaan yang dialami Buddy telah mencegah penderitaan ribuan hewan lain. 10 tahun kemudian, Buddy mulai menua tapi masih tetap menjadi kepala keluarga yang bijaksana. Bulunya mulai beruban, langkahnya sedikit melambat, tapi matanya masih penuh kehangatan dan cinta. Sarah dan Jack memastikan bahwa hari-hari tuanya dijalani dengan nyaman dan penuh kasih sayang. Dia telah memberikan begitu banyak cinta kepada kita, kata Sarah sambil memeluk Buddy. Sekarang giliran kita yang membalas semua kebaikannya. Hope, yang kini berusia 7 tahun, menjadi anak yang sangat penyayang terhadap hewan. Dia membantu di pusat rehabilitasi setiap akhir pekan, belajar cara merawat hewan-hewan yang trauma. Buddy adalah guru terbaik untuknya, kata Jack pada Sarah. Dia mengajarkan Hope bahwa setiap makhluk hidup layak mendapatkan cinta dan kesempatan kedua. Sarah mengangguk setuju, bangga melihat bagaimana Buddy telah membentuk karakter anak mereka. Pada ulang tahun ke-12 Buddy, mereka mengadakan perayaan besar di pusat rehabilitasi. Ratusan orang yang telah tersentuh oleh kisah Buddy datang untuk merayakan. Ada anjing-anjing yang pernah direhabilitasi, keluarga-keluarga yang telah mengadopsi hewan dari pusat mereka, dan para relawan yang telah membantu gerakan ini. Buddy bukan hanya anjing biasa, kata Sarah dalam pidatonya. Dia adalah simbol harapan dan pembuktian bahwa cinta bisa mengubah dunia. Di antara para tamu, ada Marcus, seorang remaja yang dulu terlibat dalam jaringan perdagangan hewan ilegal. Setelah menjalani masa hukuman, dia kini menjadi aktivis perlindungan hewan. Buddy mengubah hidupku, katanya pada Sarah dengan mata berkaca-kaca. Melihat bagaimana dia bisa pulih dari trauma yang kami sebabkan membuatku sadar betapa kejamnya perbuatan kami dulu. Sarah memeluknya, memaafkan masa lalunya dan bangga dengan transformasinya. Dalam momen yang sangat menyentuh, Buddy berjalan perlahan ke tengah kerumunan tamu. Meskipun sudah tua, dia masih memiliki karisma yang membuat semua orang terdiam. Dia duduk dengan tenang, seolah memahami bahwa ini adalah momen spesial. Hope berlari dan memeluknya dengan lembut. Terima kasih, Buddy, karena sudah mengajarkanku cara mencintai, bisiknya. Sarah dan Jack tidak bisa menahan air mata melihat ikatan yang begitu indah antara anak mereka dan anjing yang telah mengubah hidup mereka. Beberapa bulan setelah perayaan itu, kesehatan Buddy mulai menurun. Dokter hewan mengatakan bahwa ini adalah proses alami penuaan.
Sarah dan Jack memutuskan untuk menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama Buddy. Mereka membatalkan semua acara dan fokus memberikan perhatian terbaik untuknya. Dia telah memberikan hidupnya untuk kita, kata Jack dengan suara bergetar. Sekarang kita harus memastikan dia merasa dicintai sampai detik terakhir. Buddy menghabiskan hari-hari terakhirnya dikelilingi oleh keluarga yang mencintainya. Luna dan Rocky seolah memahami kondisi kakak mereka dan tidak pernah meninggalkan sisinya. Hope membacakan cerita untuk Buddy setiap malam, sementara Sarah dan Jack berbagi kenangan tentang petualangan mereka bersama. Dia adalah anjing yang paling berani dan paling penuh cinta yang pernah kukenal, bisik Sarah sambil mengusap kepala Buddy dengan lembut. Pada malam yang tenang, Buddy menghembuskan napas terakhirnya dalam pelukan Sarah dan Jack. Hope, meskipun masih kecil, memahami bahwa Buddy telah pergi ke tempat yang damai. Dia tidak akan pernah merasakan sakit lagi, kata Sarah sambil menangis. Dia akan selalu menjadi pahlawan yang menyelamatkan kita semua. Jack memeluk keluarga kecilnya, bersyukur atas semua momen indah yang telah mereka bagi bersama Buddy. Pemakaman Buddy dihadiri oleh ribuan orang dari seluruh negeri. Orang-orang yang tidak pernah bertemu langsung dengan Buddy datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Dia bukan hanya anjing, kata detektif Martinez dalam pidatonya. Dia adalah simbol keberanian dan harapan. Berkat dia, ribuan hewan lain kini hidup dalam keamanan dan cinta. Sarah terharu melihat betapa besar dampak yang telah ditinggalkan oleh anjing yang dulu melompat ke mobil mereka dalam keadaan ketakutan. Setelah kepergian Buddy, Sarah dan Jack mendirikan Buddy Memorial Foundation, yang khusus memberikan beasiswa untuk pendidikan dokter hewan yang ingin menghususkan diri dalam rehabilitasi hewan trauma. Buddy akan terus menyelamatkan hewan-hewan lain melalui para dokter hewan yang akan kita didik, kata Sarah. Jack mengembangkan program pelatihan online yang memungkinkan orang dari seluruh dunia belajar tentang cara merawat hewan yang mengalami trauma. Luna dan Rocky, yang kini menjadi anjing senior, mengambil peran sebagai mentor untuk hewan-hewan baru yang datang ke pusat rehabilitasi. Mereka mengajarkan apa yang telah mereka pelajari dari Buddy tentang kepercayaan dan cinta. Mereka meneruskan warisan Buddy, kata Sarah sambil memperhatikan kedua anjing itu yang dengan sabar menghibur seekor anak anjing yang baru diselamatkan. Siklusnya terus berlanjut. Hope, yang kini berusia 10 tahun, menjadi aktivis cilik yang pasionate tentang perlindungan hewan. Dia menulis esai tentang Buddy yang memenangkan kompetisi nasional. Buddy mengajarkanku bahwa setiap makhluk hidup punya hak untuk bahagia, tulis Hope dalam esainya. Dia menunjukkan bahwa cinta bisa menyembuhkan luka yang paling dalam. Sarah bangga melihat bagaimana nilai-nilai yang diajarkan Buddy terus hidup dalam diri anak mereka. Pusat rehabilitasi yang mereka dirikan kini memiliki cabang di 15 negara bagian. Metode, Buddy Method, yang mereka kembangkan menjadi standar internasional untuk rehabilitasi hewan trauma. Sarah sering diundang sebagai keynote speaker di konferensi internasional tentang perlindungan hewan. Semua ini dimulai dengan keputusan sederhana untuk tidak mengusir anjing yang ketakutan, katanya dalam pidatonya. Buddy mengajarkan kita bahwa setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun, bisa mengubah dunia. Jack mengembangkan teknologi AI yang bisa mendeteksi tanda-tanda penyiksaan hewan melalui analisis video dan foto. Teknologi, Buddy Vision, itu membantu otoritas di seluruh dunia untuk mengidentifikasi dan menghentikan kasus penyiksaan hewan lebih cepat. Buddy akan bangga melihat bagaimana teknologi membantu melindungi hewan-hewan lain, kata Jack. Dia telah menginspirasi inovasi yang akan melindungi generasi hewan masa depan. Dalam sebuah dokumenter lanjutan tentang dampak jangka panjang dari kisah Buddy, terungkap bahwa tingkat adopsi hewan dari shelter meningkat 300% di seluruh Amerika sejak kisah mereka menjadi viral. Buddy Effect menjadi istilah yang digunakan untuk menggambarkan fenomena bagaimana satu cerita penyelamatan bisa menginspirasi gerakan massal. Sarah merasa terharu mengetahui bahwa Buddy telah menyelamatkan ribuan hewan lain secara tidak langsung. Di ulang tahun ke-15 sejak Buddy melompat ke mobil mereka, Sarah dan Jack mengadakan acara peringatan di pusat rehabilitasi. Patung Buddy yang indah diresmikan di halaman depan pusat. Dia akan selalu menjadi pengingat bahwa cinta bisa mengubah segalanya, kata Sarah sambil menyingkap patung itu. Hope, yang kini berusia 12 tahun, meletakkan bunga di bawah patung dengan bangga. Terima kasih, Buddy, karena telah mengajarkan keluarga kami tentang cinta tanpa syarat. Dalam sambutannya, Sarah berkata, Buddy datang ke hidup kami dalam keadaan hancur,
Tapi dia mengajarkan kami tentang ketahanan. Dia menunjukkan bahwa trauma bisa disembuhkan, bahwa kepercayaan bisa dibangun kembali, dan bahwa setiap makhluk hidup layak mendapatkan kesempatan kedua. Jack menambahkan, dia bukan hanya mengubah hidup kami, tapi juga mengubah cara dunia memandang hewan yang mengalami trauma. Para tamu yang hadir dalam acara peringatan itu termasuk ribuan orang yang telah terinspirasi oleh kisah Buddy. Ada dokter hewan yang memilih spesialisasi trauma hewan karena terinspirasi Buddy, ada keluarga-keluarga yang mengadopsi hewan dari shelter, dan ada aktivis-aktivis muda yang mendedikasikan hidup mereka untuk perlindungan hewan. Buddy telah menciptakan tentara kebaikan, kata Dr. Rodriguez. Warisannya akan terus hidup dalam setiap hewan yang diselamatkan. Hope berdiri di depan patung Buddy dan berkata, "Aku tidak pernah bertemu Buddy secara langsung, tapi dia telah membentuk seluruh hidupku. Melalui cerita mama dan papa, aku belajar bahwa cinta sejati adalah memberikan kesempatan kepada mereka yang paling membutuhkan." Kata-kata Hope yang bijaksana membuat semua orang terharu. Sarah dan Jack memeluk anak mereka dengan bangga, mengetahui bahwa nilai-nilai Buddy akan terus hidup dalam generasi selanjutnya. Saat matahari mulai terbenam, Sarah berdiri di samping patung Buddy dan berbisik, "Terima kasih, sayang. Terima kasih karena telah memilih kami. Terima kasih karena telah mengajarkan kami tentang cinta, keberanian, dan harapan." Jack berdiri di sampingnya, merangkul keluarganya. "Dia tahu bahwa kita akan menjaganya," kata Jack. "Dan sekarang kita akan terus menjaga semua hewan yang membutuhkan, untuk menghormati memorinya." Luna dan Rocky, yang kini sudah sangat tua, duduk dengan tenang di samping patung Buddy. Mereka seolah memahami bahwa ini adalah momen untuk mengenang kakak mereka yang telah mengubah hidup mereka semua. "Mereka masih merasakan kehadiran Buddy," kata Sarah sambil mengusap kepala kedua anjing itu. "Ikatan yang tercipta dari cinta dan penyembuhan tidak pernah bisa putus, bahkan oleh kematian." Acara peringatan itu ditutup dengan komitmen untuk melanjutkan misi Buddy. Sarah mengumumkan bahwa mereka akan mendirikan universitas khusus untuk pendidikan perlindungan hewan yang akan dinamai Buddy University. Jack mengumumkan peluncuran platform global yang akan menghubungkan semua pusat rehabilitasi hewan di dunia. Buddy akan terus menyelamatkan hewan-hewan lain melalui setiap orang yang terinspirasi oleh kisahnya, kata Sarah dengan penuh semangat. Hope, yang kini menjadi remaja yang mature, berkata, "Buddy mengajarkan keluarga kami bahwa kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang didedikasikan untuk membantu yang lain. Aku berjanji akan melanjutkan misinya." Sarah dan Jack terharu melihat bagaimana anak mereka telah tumbuh menjadi individu yang penuh empati dan dedikasi. "Buddy akan bangga melihat bagaimana kamu tumbuh menjadi orang yang penuh cinta," bisik Sarah pada Hope. Saat semua tamu mulai pulang, Sarah, Jack, dan Hope duduk di bawah pohon oak di halaman pusat rehabilitasi. Tempat yang sama di mana Buddy dulu suka berbaring dan mengawasi aktivitas di sekitarnya. "Dia masih bersama kita," kata Hope dengan keyakinan. "Setiap kali kita menyelamatkan hewan yang membutuhkan, Buddy ada di sana." Sarah mengangguk, merasakan kehangatan yang familiar. "Cinta sejati tidak pernah mati," bisiknya. "Dia akan selalu menjadi bagian dari keluarga kita." Malam itu, Sarah menulis entry terakhir di blog, Buddy's Journey. "Buddy datang ke hidup kami sebagai anjing yang ketakutan dan trauma. Dia pergi sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan ribuan hewan lain. Perjalanannya mengajarkan kita bahwa tidak ada yang namanya hanya seekor anjing. Setiap makhluk hidup punya potensi untuk mengubah dunia." Buddy membuktikan bahwa cinta, kesabaran, dan kepercayaan bisa menyembuhkan luka yang paling dalam. Dia akan selalu menjadi pengingat bahwa keajaiban bisa terjadi ketika kita membuka hati kita untuk mereka yang membutuhkan. Jika kisah Buddy menyentuh hatimu, berikan suka, tinggalkan komentar tentang pengalamanmu dengan hewan peliharaan, dan bagikan cerita ini untuk menginspirasi lebih banyak orang. Jangan lupa berlangganan channel Cerita dari Balik Mata untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif tentang kebaikan dan cinta yang mengubah dunia. Bersama-sama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua makhluk hidup.